Halo, 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 Koin Bank. Salam Koin Bank. Hari ini gue akan cerita tentang praktek gue di lapangan. Gue melakukan pinjaman pribadi untuk teman gue buat ngebantu bisnisnya dia. Bisnisnya mungkin gak bisa gue ungkap dengan jaminan kendaraannya dia. Nah, dia meminjam berapa? Dia ini teman gue, dia meminjam 50 juta untuk bantuin bisnisnya dia. Terus habis itu dia menjaminkan sebuah kendaraan. Nah, nanti bisa dilihat nih gambarnya kendaraannya. Dan ini cukup berharga ya. Kendaraan berharga karena bisa dilihat juga ya kendaraannya nanti. Tapi semuanya data-data akan gue jaga privasinya, karena untuk supaya menjaga privasinya teman gue ini. Nah, jadi pada saat itu gue minjamkan 50 juta pada tanggal 8 Juli 2024. Nah, 8 Juli 2024 dia minjem 50 juta nih. Dengan perjanjian kita. Perjanjian pertama adalah ada biaya awal 1,5 juta, dan ada juga bagi hasil dari biaya awal itu karena dia nggak mau dipotong, dia mau dapatnya full 50 juta. Jadi biaya awal itu jadi dibayar di akhir. Nah, otomatis jadinya biaya awal ini juga kena ikutan bagi hasilnya, yaitu 6%. Jadi dari bagi hasilnya itu 3.090.000, dan dia bayar biaya awal nanti pada saat pelunasan itu 1,5 juta ditambahin, jadi dia harus balikin 54.590. Nah, pengembalian itu rencananya 8 Agustus kemarin, tapi ternyata bisnisnya dia belum berjalan lancar, masih butuh perpanjangan. Nah, alhasil akhirnya dia mentransfer itu baru 12 juta. Nah, 12 juta ini adalah, yang satu adalah 1,5 juta tadi biaya awal ditambah 6% dari 51,5 jadinya. Jadi totalnya itu 5 jutaan. Ya, sekitar 5 jutaan. Ditambah dia mau ngebayar total pokok hutangnya itu 15% dulu. Nah, otomatis jadinya ditambahin semua yang dia harus transfer adalah 12 juta. Tapi anggap kita nggak menghitung 15%-nya ini dari 50 juta, which is sekitar 7,5 juta. Anggap adalah pendapatan gue itu adalah dari 5 jutaannya itu. Jadi gue minjemin 50 juta dalam jangka waktu sekitar 1 bulan, gue mendapatkan sekitar hampir 10% dari pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi ini adalah sesuatu yang sangat dilindungi sama undang-undang. Karena tidak mengumpulkan uang secara masif, mengumpulkan uang itu kita bisa kena bank gelap. Tapi pinjaman pribadi bisa dilihat di sini ada undang-undang yang memproteksinya. Kita bisa minjemin pinjaman pribadi ke teman-teman kita atau ke saudara kita, dan walaupun kita mau ngasih bagi hasil, itu bagi hasilnya juga nggak ada batasannya. Yang penting kita set up supaya bisa manusiawi dan bisa membantu teman kita itu. Nah, intinya dengan cara konsep seperti ini, akhirnya dalam 1 bulan gue bisa menghasilkan hampir 10% dengan konsep pinjaman pribadi. Dan gue membuat perjanjian yang simple dan menggunakan jaminan juga, jaminan yang dia milikin gitu. Jadi harapan saya adalah kalau misalnya dia mau ditanya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada masukan juga boleh ngomong di kolom komentar. Intinya saya berusaha gimana caranya supaya saya bisa membantu bisnis teman saya. Dan di sisi lain juga kita mendapatkan mutualisme, ada keuntungan dari dua belah pihak gitu. Nah, segitu aja dari saya. Kalau misalnya mau ditanya, bisa tanya di kolom komentar. Dan semoga saya sebagai Mr. Finance bisa memberikan dampak positif buat teman-teman semua. Yang mau belajar lebih banyak bisa tanya di kolom komentar. Dan yang suka dengan konten-konten saya bisa klik like, klik subscribe, sehingga bisa mendapatkan konten-konten lain yang lebih baru dan lebih update. Terima kasih. Saya Mr. Finance. Salam Koin Bank.